Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan mengenai keseimbangan simultan pasar barang dan pasar uang kurva IS dan LM. Dengan anggota yang pertama ada Nama saya Kuranda. Wilda Rahmatika, Risma Sri Mulyani, saya Anissa, dan terakhir ada Saya Muhammad Jikril Halim. Selamat menyaksikan. Nama saya Muhammad Jikril Halim. Izin menjelaskan keseimbangan umum ISLM. Keseimbangan umum kurva ISLM merupakan keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Apabila kurva ISLM bertemu dalam satu titik, maka titik tersebut sekaligus menggambarkan keseimbangan pasar uang maupun pasar barang. Keseimbangan umum ISLM, kurva IS adalah kurva yang menunjukkan antara tingkat pendapatan nasional dengan berbagai tingkat suku bunga yang memenuhi syarat keseimbangan di pasar barang. Pendapatan nasional sama dengan konsumsi tambah investasi. Kurva LM adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional dengan berbagai tingkat suku bunga yang memenuhi syarat keseimbangan di pasar uang. MS sama dengan MD, atau jumlah uang yang ditawarkan sama dengan jumlah uang yang diterima. Equilibrium simultan di pasar barang dan pasar uang tercapai apabila equilibrium kedua pasar tersebut terjadi pada tingkat pendapatan yang sama dengan tingkat suku bunga yang sama. Untuk menentukan besarnya pendapatan nasional dengan tingkat suku bunga, keseimbangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pendekatan grafis dan pendekatan matematis. Pendekatan grafis dilakukan dengan memotongkan dua kurva, yaitu kurva IS dan kurva LM. Sedangkan pendekatan matematis dilakukan dengan cara mencari titik potong kurva IS dan kurva LM. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya Ahmad Sekuramdan akan menjelaskan pendekatan grafis, di mana pendekatan grafis dilakukan dengan memotong dua kurva, yaitu kurva IS dan kurva LM. Berdasarkan titik potong kedua kurva tersebut akan diperoleh titik keseimbangan yang menunjukkan pendapatan nasional dan tingkat suku bunga yang sama, seperti pada kurva berikut ini. Nah, kurva tersebut merupakan kurva yang menunjukkan interaksi antara pasar uang dan pasar barang, kemudian menghasilkan keseimbangan secara bersama-sama yang diperoleh dari pendapatan nasional dan tingkat suku bunga. Saat terjadi pergeseran atau pergerakan kurva IS-LM, akan ada keseimbangan yang baru, hasil interaksi dari pasar uang dan pasar barang. Kurva tersebut menggambarkan keseimbangan umum baru pada saat ada pergerakan atau pergeseran kurva LM. Biasanya pergeseran kurva LM ini disebabkan oleh kebijakan moneter. Kemudian ada kurva IS seperti ini. Kurva tersebut menggambarkan keseimbangan umum baru pada saat ada pergerakan kurva IS. Biasanya pergeseran kurva IS ini disebabkan oleh kebijakan fiskal. Selanjutnya ada pendekatan sistematis, dan ini ada contoh soalnya ya, bisa dilihat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anissa akan menyampaikan pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap keseimbangan kurva IS dan LM. Pergeseran pada kurva IS dan LM disebabkan oleh adanya yang mempengaruhi keseimbangan di pasar barang maupun di pasar uang. Kebijakan yang mempengaruhi keadaan keseimbangan di pasar barang disebut kebijakan fiskal atau sekuritas. Kemudian kebijakan yang mempengaruhi keadaan keseimbangan di pasar uang disebut kebijakan moneter. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan fiskal dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Maksud dari kebijakan fiskal ekspansif yaitu penambahan pengeluaran konsumsi pemerintah, contohnya penambahan pembiayaan subsidi dan pengurangan pajak. Next ada kebijakan fiskal kontraktif, yaitu pengurangan pengeluaran konsumsi pemerintah, contohnya pengurangan pembayaran subsidi dan meningkatkan pajak. Akibat adanya kebijakan
Selanjutnya yaitu ada kebijakan moneter kontraktif, yaitu pengurangan jumlah uang yang beredar. Contohnya menambah cadangan minimum dan menambah tingkat suku bunga. Akibat adanya kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif, maka keseimbangan di pasar barang mengalami perubahan, yaitu dengan adanya kurva LM. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan atau memperjelas mengenai pengaruh kebijakan fiskal dan moneter pada kurva ISLM. Sebelumnya, kebijakan itu ada dua. Yang pertama kebijakan fiskal dan yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan fiskal ekspansif terjadi ketika belanja pemerintah naik atau naik. Ini kurvanya. Kebijakan fiskal ekspansif terjadi ketika belanja pemerintah naik dan menyebabkan kurva IS bergeser ke atas dari IS 0 ke IS 1 yang mengakibatkan pendapatan nasional naik. Ketika pendapatan nasional naik, maka permintaan terhadap uang pun naik dan menyebabkan tingkat suku bunga juga ikut naik dari R0 ke R1. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif. Terjadi apabila belanja pemerintah turun atau ketika pajak naik. Ini kurvanya. Kebijakan fiskal kontraktif terjadi ketika belanja pemerintah turun atau ketika pajak naik dan menyebabkan kurva IS bergeser dari atas ke bawah, yaitu dari IS 0 ke IS 1 yang mengakibatkan pendapatan nasional turun atau turun. Ketika pendapatan nasional turun, maka permintaan terhadap uang pun turun dan menyebabkan tingkat suku bunga juga ikut turun dari R0 ke R1. Untuk selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif yaitu untuk menambah jumlah uang yang beredar terjadi apabila penawaran terhadap uang naik atau MS naik. Ini kurvanya. Kebijakan moneter ekspansif terjadi ketika penawaran terhadap uang naik dan menyebabkan kurva LM bergeser ke bawah dari LM0 ke LM1 yang mengakibatkan tingkat suku bunga turun dari R0 ke R1. Ketika tingkat suku bunga turun, maka investasi naik yang kemudian menyebabkan pendapatan nasional juga naik dari Y0 ke Y1. Untuk yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar terjadi apabila penawaran terhadap uang turun atau MS turun. Ini kurvanya. Kebijakan moneter kontraktif terjadi ketika penawaran terhadap uang turun dan menyebabkan kurva LM bergeser ke atas dari LM0 ke LM1 yang mengakibatkan tingkat suku bunga naik. Nah, ketika tingkat suku bunga naik, maka investasi turun yang kemudian menyebabkan pendapatan nasional juga ikut turun. Sekian. Selanjutnya yaitu kurva ISLM dalam perspektif Islam. Sebelum membahas kurva ISLM dalam perspektif Islam, kita harus mengetahui keseimbangan pasar uang dalam perspektif Islam. Dalam keseimbangan perspektif Islam, dalam transaksi dan berjaga dipengaruhi secara positif oleh pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat naik, uang yang diperlukan untuk transaksi konsumsi dan investasi pun akan naik. Dalam ekonomi berbasis bunga, permintaan uang untuk spekulasi menghadapi opportunity cost berupa bunga yang ditawarkan oleh instrumen keuangan. Karena itu, permintaan uang untuk spekulasi akan dipengaruhi secara negatif oleh suku bunga. Mayoritas ekonom Islam menganggap bahwa motif spekulasi memegang uang tidak terdapat dalam perekonomian Islam. Mereka menganggap bahwa setiap spekulasi merupakan wujud dari perjudian yang jelas diharamkan dalam Islam.
sehingga permintaan uang dalam ekonomi Islam berhubungan dengan tingkat pendapatan. Besarnya persediaan uang tunai akan berhubungan dengan tingkat pendapatan dan frekuensi pengeluaran. Jumlah uang yang diperlukan dalam ekonomi Islam hanya memenuhi kedua motif saja, yaitu motif berjaga-jaga dan motif transaksi. Pada tingkat tertentu di atas yang telah ditentukan, dikenakan zakat atas aset yang kurang produktif. Suatu hal yang penting di sini adalah bahwa pemerintah memelihara keseimbangan tidak dengan meningkatkan penawaran uang, tetapi justru dengan menaikkan biaya atas uang yang menganggur. Ini adalah pengeluaran uang tidak akan sampai kepada titik inflasi sebagai reaksi atas peningkatan permintaan dan permintaan uang yang kemudian akan terbelanjakan, kemudian tampak mempengaruhi peningkatan akan barang dan jasa. Dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam dijelaskan pada harga yang tetap, pendapatan dan bunga atau expected rate of profit akan berada pada tingkat yang menyeimbangkan sekaligus antara pasar barang dan pasar uang. Tingkat pendapatan dan bunga keseimbangan ini terletak di perpotongan kurva ISLM, baik yang menggunakan basis bunga maupun expected rate of profit. Ekonomi konvensional menganggap bahwa pendapatan dan bunga akan selalu menuju pada tingkat keseimbangan simultan pasar barang dan pasar uang, karena di masing-masing pasar terdapat mekanisme penyeimbang. Dalam ekonomi Islam, mekanisme yang mirip terjadi bahwa pendapatan dan tingkat expected rate of profit akan menuju ke tingkat keseimbangan ini. Akan tetapi, sebagaimana telah dijelaskan bahwa perubahan pendapatan tidak serta-merta menimbulkan perubahan pada tingkat bunga di pasar uang yang membawa kepada keseimbangan permintaan dan penawaran uang. Yang selanjutnya yaitu model kurva ISLM dalam Islam. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa Islam menolak dan melarang secara tegas tentang pembungaan, terlebih bila ia digunakan untuk variabel penyeimbang. Keseimbangan ekonomi dalam Islam adalah di mana terjadinya interaksi permintaan dan penawaran dalam sektor real. Islam tidak mengenal sektor moneter sebagai yang berlangsung pada saat ini. Sektor moneter dalam Islam adalah pendukung bagi terlaksananya sektor real. Oleh karena itu, bagi pasar ekonomi Islam dibagi menjadi dua, yaitu pasar barang dan pasar tenaga kerja. Diakui bahwa keseimbangan pasar direfleksikan dengan dari semua objek yang ditransaksikan dalam pasar tersebut, dan sudah tentu hargalah yang kemudian dipresentasikan sebagai penyeimbangan tersebut. Namun dalam Islam sangat penting juga kita melihat transaksi yang ditransaksikan, yaitu semua transaksi yang berunsur riba seperti judi dan memperdagangkan barang haram seperti daging babi, dan lain-lain harus dihapuskan dalam ekonomi Islam. Dalam karakteristik seperti ini, keseimbangan ekonomi Islam memiliki keseimbangan yang berbeda dari ekonomi konvensional. Tidak adanya bunga memberikan nuansa yang berbeda
bunga digantikan dengan mekanisme bagi hasil, kemudian mekanisme tersebut dapat menggantikan variabel bunga dalam menentukan keseimbangan ekonomi. Jelas jawabannya tidak, bahwa tingkat bagi hasil tidak memiliki karakteristik yang sama dengan bunga. Tingkat bagi hasil tergantung pada hasil yang telah dilakukan. Namun bunga dilakukan sebelum terjadinya perekonomian. Jadi, tingkat bagi hasil tidak bisa dijadikan variabel untuk mengetahui keseimbangan ekonomi. Keseimbangan ekonomi selama ini dikenal sebagai kondisi keseimbangan antara dua pasar ekonomi, yaitu pasar real dan pasar moneter atau keuangan. Indikator utama ini menjadi 3 aplikatif jika ajukan untuk ekonomi Islam. Alasan utama yaitu karena bunga dilarang dalam praktek ekonomi Islam, karena bunga dikategorikan sebagai riba dalam Islam. Tidak adanya bunga ini tentu jadi pasar moneter atau pasar uang ini menjadi tidak relevan dalam pembahasan keseimbangan ekonomi Islam. Secara garis besar, variabel utama dalam makro Islam seperti pendapatan nasional, investasi, tabungan, konsumsi, belanja pemerintah, ekspor dan impor mempunyai kesamaan antara ekonomi konvensional. Hanya saja perbedaan yang paling mendasar adalah tidak berlakunya tingkat bunga dalam variabel instrumen penyeimbang dalam analisis ISLM. Instrumen bunga merupakan instrumen paling penting dalam penyeimbang dalam ISLM. Jika instrumen ini dihilangkan dari model, maka kurva ISLM ini akan berubah dan tidak akan bisa dipakai untuk menjadikan satu model yang utuh. Bahkan sebagian ekonom Islam berpendapat bahwa model ISLM tidak dapat digunakan untuk menjelaskan keseimbangan pasar uang dan pasar barang. Namun sebagian para ekonom Islam mengkonfirmasikan kurva ISLM ini bisa dipakai setelah dimodifikasi. Jadi dapat kita garis bawahi bahwa ada 2 variabel untuk menentukan keseimbangan ekonomi di ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pajak yang dikenakan terhadap lahan yang kurang produktif, dan yang kedua yaitu variabel expected of profit. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan juga memahami dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.